Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai Haemophilus influenza tipe B. Nah, kemudian juga dari kasus yaitu seorang bayi laki-laki usia 10 minggu, dia kontrol rutin. Riwayat imunisasi yaitu menerima dosis pertama vaksin konjugat HIB pada usia 8 minggu. Dia mengalami anafilaksis setelah vaksin, yaitu di mana memerlukan epinefrin dan juga rawat inap. Jadi tidak akan diberikan dosis HIB tambahan lagi. Riwayat lahir cukup bulan, vaginam tanpa komplikasi. Selain itu dia sehat, pemfishnya dalam batas normal. Riwayat keluarga kakak laki-laki telah menyelesaikan rangkaian vaksin lengkap. Dibandingkan kakaknya, pasien ini memiliki resiko tinggi untuk infeksi apa, yaitu A. bronkiolitis akut, B. konjungtivitis bakterial, C. meningitis, D. otitis media, E. sinusitis. Jawabannya yaitu C. meningitis. Inti kasusnya pas HIB itu bahaya karena punya kapsul PRPP yang membuat kuman lolos dari fagositosis sehingga mudah masuk darah dan juga organ atau invasif. Bayi ini awalnya dipinjamin IgG dari ibu atau transplasenta tapi sifatnya sementara. Vaksin HIB mulai umur 2 bulan untuk bisa membuat IgG antikapsul atau anti PRPP sendiri. Anak ini hanya dapat 1 dosis lalu anafilaksis. Artinya tidak bisa lanjut HIB, sehingga paling beresiko kena HIB invasif terutama meningitis. Jawabannya yaitu C, meningitis. Yaitu hafalan satu kalimatnya, HIB kapsul PRPP, dia tuh mengalami invasif, kemudian juga meningitis. Vaksin HIB bikin antibodi antikapsul untuk opsonisasi. Inti konsepnya yaitu bakteri gram negatif Coccobacil ada 2 tipe penting, yaitu yang berkapsul itu serotype A sampai F, yang paling ganas tipe B yaitu HIB. Tidak berkapsul atau non-type able sering bikin infeksi lokal THT atau mata. HIB ganas karena kapsul PRP atau poliribosil ribitol fosfat, sehingga menghindari fagositosis. Hal ini menghambat opsonisasi atau komplement. Imunitas dan juga vaksin HIB. Bayi awal hidup punya IgG dari ibu, yaitu dialirkan melalui transplasenta. Perlindungan sementara, vaksin HIB mulai usia 2 bulan. Vaksin PRP atau polisakarida plus dikonjugasikan ke protein toksoid atau tetanus atau difteri jadi respon T dependent. Hasilnya terbentuk antibodi antikapsul atau opsonizing, memudahkan fagositosis yang dimediasi komplement. Jawaban yang benar yaitu vaksin HIB melindungi dari penyakit invasif HIB, terutama meningitis, bakteriemia atau sepsis, pneumonia invasif, epiglotitis. Kenapa? Karena penyakit invasif butuh kemampuan bakteri bertahan di darah atau jaringan, sehingga itu terjadi karena kapsul PRP. Nah, di sini alasan pilihan lain salah plus kapan bisa benar. Bronkiolitis, dia itu salah. Kenapa salah? Bronkiolitis hampir selalu virus, bukan HIB. Penyebab klasiknya itu adalah RSV, itu paling sering. Juga rhinovirus, parainfluenza, dan juga influenza. Kapan A itu benar? Jika kasus bayi dengan wheezing, takipne retraksi, demam ringan, dan juga usia kurang dari 2 tahun. Pada musim hujan atau dingin menyebabkan RSV bronkiolitis. B. Konjungtivitis bakteri. Salah untuk vaksin HIB. Kenapa salah? Konjungtivitis bakteri anak paling sering yaitu S. pneumonia, non-type able Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis.
Vaksin HIB tidak melindungi dari non-type-able Haemophilus influenza karena non-type-able tidak punya kapsul PRP. Kapan B benar, yaitu mata merah plus sekret purulen lengket tanpa dominan gatal. Nah, di sini konjungtivitis bakteri sering oleh non-type-able Haemophilus influenza atau S pneumonia. Otitis media salah, yaitu kenapa salah? AOM terseringnya itu adalah S pneumonia, non-type-able Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis. Lagi-lagi vaksin HIB tidak cover non-type-able, jadi tidak mencegah OOM biasa. Kapan dia benar? Anak nyeri telinga plus demam plus membran timpani menonjol, yaitu AOM umumnya 3 kuman di atas. Sinusitis dia salah. Kenapa salah? Sinusitis bakteri anak tersering yaitu S pneumonia, non-type-able Haemophilus influenza, dan juga Moraxella catarrhalis. Vaksin HIB tidak mencegah sinusitis yang disebabkan non-type-able. Kapan benar? Pilek atau batuk lebih dari 10 hari tanpa membaik atau demam tinggi plus discharge purulen menyebabkan sinusitis bakteri, yaitu kuman tersering 3 itu. Nah, di sini kalimat satu hafalannya yaitu HIB itu memiliki kapsul PRPP menyebabkan penyakit invasif yaitu meningitis, epiglotitis, dan juga sepsis. Vaksin PRP konjugat yaitu menyebabkan antibodi opsonisasi sehingga terjadi fagositosis.